sesama keturunan Minang. Mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, sampai saya datangi Minang itu keliling Sumbar sampai 6 tahap setiap tahun pada 6 tahun belakangan ini. Sekali saya datang ke Minang, di dalam masing-masing tahap 1 sampai 6 membutuhkan waktu 3 bulan pulang pergi dari Bandar Lampung Kota. Metode turun ke lapangan adalah melakukan uji kelayakan kepada yang sudah pasti 83 orang ketua Karapatan Adat Nagari. Saya lakukan uji kelayakan, ujung-ujungnya beliau meminta dikaderisasi hal adat, budaya, adab dan agama secara sejarah, maknawi, hukum, manajemen. Mereka bubuhi tanda tangan, stempel basah, nama dan gelar. Itu beliau-beliau yang bergelar. Ya, 83 orang ketua Karapatan Adat Nagari tersebut mengakui di kota dan kabupaten masing-masing tidak ada yang akan sanggup menjawab metode saya melakukan uji kelayakan tersebut. Lagi-lagi itu yang bergelar, apalagi yang tidak bergelar. Ya, makanya tidak heran mulai dari Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, sampai Ketua Elkam Provinsi Sumbar saat ini, ya, takut berdialog bertatap muka langsung dengan saya. Baru-baru ini bahkan saya sudah meletakkan berkas yang saya maksud tadi. Banyak ketua Karapatan Adat Nagari membutuhkan program kaderisasi, telah saya masukkan ke masing-masing DPRD 19 kota, 19 kabupaten. Ya, jadi dalam satu kota, satu kabupaten saya masukkan berkas yang sama kepada DPRD-nya, bupatinya, Elkamnya. Sampai Mak Kati pun takut berjumpa dengan saya. Berbagai cara saya coba. Bahkan saya hubungi YouTuber untuk mengatur jadwal bertatap muka langsung. Si Mak Kati alias Mustra Zahrizal, ya, yang membohongi mahasiswa di UNAN karena dia sebagai dosen, ya, takut berdialog bertatap muka langsung dengan saya. Saudara-saudari tanggapi atau tidak, saya ikhlas melakukan itu semua atas nama peduli dinamika adat dan budaya. Saya lakukan secara independen, di luar kepentingan pribadi dan golongan. Tidak bisa dipungkiri, di Provinsi Sumbar saat ini, kerusakan akhlak seperti secepat kilat, seperti air bah, seperti air bandang, merusak akhlak masing-masing pribadi. Mulai dari pribadi dinas kebudayaan yang korupsi mangkrak sampai saat ini. Siapa lagi yang mau kita harapkan selain dinas kebudayaan yang bertanggung jawab dengan adat dan budaya? Kalau DPRD tidak bisa diharapkan peduli adat dan budaya, walaupun mereka mengatasnamakan bela ABSSBK. Saya sudah coba masuk ke masing-masing DPRD, bagian adat dan budaya diwakili oleh komisi, ya, pariwisata. Tidak ada yang membidangi adat dan budaya. Bullshit semua kalian yang mengaku peduli ABSSBK, mengaku peduli adat dan budaya Minang. Ya, baik itu di Facebook, di Instagram, peran antagonis sudah saya pilih. Ya, jika orang Minang masih punya perasaan, masih punya rasa malu, pastilah menanggapi. Alamat saya transparan,
bisa dimasuki di konten channel YouTube ini. Tidak perlu berkomentar bodoh. Ya. Di Kabupaten Solok sendiri mengaku-ngaku Solok Madani, ya, Solok Serambi Madinah. Lokasi prostitusi kalian sangat banyak di Kabupaten Solok tersebut. Bermacam-macam kedok, pijat, salon, kafe. Baru-baru ini digerebek rumah bordir, rumah lonte di Solok itu. Kamu Muhammad Rusli Khatib Sulaiman hanya membodohi generasi muda, hanya memperkaya diri. 2 kali berkas saya kasihkan kepada antum, tidak antum tanggapi. Ya. Belum lagi hal narkoba. Tambah lagi baru-baru ini anak pejabat Pemko, ya, wali kota Padang Panjang, ya, anaknya mesum di atas mobil. Masih hangat kejadian. Bermacam-macam ketika disebutkan hal keruh dan kusut di Minang. Malahan para YouTuber hanya ngoceh. Ya, juga para Ristawardi, Zulhamdi, Makati, Nyius Perpati, kalian hanya menggombal. Ya. Sangat marak di Minang itu juga perebutan perampasan hak ulayat tanah masyarakat adat, hak ulayat suku, hak ulayat kaum. Jaringan oligarki sangat mudah mensertifikasi lahan. Ya, mereka bekerja sama, keluarga yang berkhianat atau mama yang berkhianat bekerja sama dengan Karapatan Adat Negari, bekerja sama dengan wali negari, maka jadilah sertifikat. Jadi para korban cacat transaksi, cacat pembuatan sertifikat ini tidak bisa menuntut karena tidak dianggap suatu hukum ranji tambo batas wilayah tersebut. Pemerintah hanya berpatokan kepada yang sudah bersertifikat lah yang sah. Baik sekarang atau nanti akan terjadi di keluarga masing-masing. Ya, saya sudah saksikan hal keruh dan kusut di 19 kota, 19 kabupaten tersebut. Bukan hanya 6 kali saya keliling Sumbar. Setiap kali keliling Sumbar setiap tahun itu membutuhkan waktu 3 bulan kawan secara independen. Saya mengeluarkan biaya operasional secara independen. Sementara Dinas Kebudayaan korupsi besar-besaran, Gubernur mengambil keuntungan pribadi dan golongan, Wakil Gubernur asik berbisnis, DPRD masing-masing juga asik berbisnis, membiarkan perebutan perampasan hak ulayat tanah di 19 kota, 19 kabupaten, bahkan hak hutan ulayat adat. Mereka rebut dengan mengatasnamakan Pemda. Terjadi di pesisir selatan, Pasaman, Agam, Damansraya, dan lain-lain. Padahal itu adalah hutan ulayat masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat adat. Harusnya yang negosiasi dengan pengusaha adalah kalian-kalian para penghulu datuk Karapatan Adat Negari. Tetapi kalian-kalian alangkah bodohnya. Itu akibat tidak pernah menerima usulan saya program kaderisasi, alienasi, dan penyadaran supaya kalian sadar sejarah-sejarah menawi hukum manajemen, tata kelola kaum, suku, tata kelola penghulu datuk, tata kelola adat dan budaya, supaya mereka sadar, kalian sadar sejarah-sejarah menawi hukum manajemen. Ya, supaya kalian sadar hal adat, budaya, dan adab dan agama. Baru-baru ini saya sudah kembali dari Sumbar dengan batas maksimal. Saya tidak kecewa. Itu batas ikhtiar saya. Saya tidak hanya bicara di medsos. Saya turun ke lapangan. Kalian yang berkomentar negatif di channel saya, kalian ibaratkan binatang.
Saya datangi kalian ke Minang, kalian malah menghilang. Cagar budaya kalian rubuhkan, rumah singgah Soekarno. Sementara semen Padang kalian jadikan cagar budaya bisnis, apalagi dibalik itu semua. Ya, jadi adik-adik mahasiswa berpulang kepada pribadi masing-masing. Yang tua-tua yang berjabatan, mereka hanya mengamankan jabatan mereka masing-masing, cuma mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan mereka masing-masing. Ya, mulai dari level wali nagari, ketua Karapatan Adat Nagari, mereka hanya mengamankan posisinya. Ya, jika terjadi perebutan perampasan hak wilayah tanah dan pelakunya sekiranya adalah kawan dari ketua Karapatan Adat Nagari, unsur DPRD atau pengusaha, mereka tidak akan membela rakyat, mereka tidak akan membela gugatan. Saya jamin itu, mereka tidak mau mempertaruhkan posisinya. Ya, dan sangat banyak orang-orang di Minang itu memancing di air keruh. Saat saya datang ke Minang, dia menghilang, pura-pura peka, pura-pura buta, pura-pura tuli. Saya datangi kota dan kabupaten itu masing-masing. Ya, lokasi prostitusi ada di tiap kota, di tiap kabupaten. LGBT di Minang itu urutan nomor 3, minimal urutan nomor 5 data nasional. Muncul lagi orang-orang yang sok tahu, sok paham, sok paten, sok cihui. Seakan-akan dia paham aturan susunan adat dan budaya Minang. Sementara 83 orang ketua Karapatan Adat Nagari saja mengakui kepada saya butuh program kaderisasi. Jadi kasihan saja para korban yang mengikuti orang-orang yang asal bicara. Kasihan saja para korban yang tanpa bisa membela hak ulayat suku, ulayat kaum yang direbut dirampas oleh jaringan oligarki. Oligarki dari unsur mama sendiri atau keluarga terdekat bekerjasama dengan Karapatan Adat Nagari, bekerjasama dengan wali nagari sampai ke Badan Pertanahan Nasional. Bahkan dalam bentuk plasma PT mereka mempergunakan kekuasaan Pemda untuk merebut, merampas hutan ulayat masyarakat adat dan budaya. Solusinya apa? Silahkan masuki konten channel YouTube ini, di mana saya berdomisili, berapa nomor HP saya, nomor WA saya, data sangat transparan. Jadi orang-orang yang hanya berbicara di medsos tidak laku. Ya. Saya datangi antum 6 tahap sebelumnya ke Minang, kalian menghilang. Kalian hanya berbicara di medsos, tanpa berani berdialog bertatap muka langsung dengan saya, baik di Lampung sini maupun di 19 kota, 19 kabupaten Provinsi Sumbar. Jadi sudah bisa kita perkirakan masa depan yang akan dijalani oleh keturunan ahli generasi kita masing-masing. Jangan dianggap posisi masing-masing aman, jangan dianggap keturunan masing-masing aman di masa depan. Karena buruknya akhlak, buruknya attitude, karena banyaknya lonte di Minang, banyaknya orang-orang gila, orang-orang nekat di Minang, suatu saat keturunan Anda pasti akan menerima akibatnya. Berpulang lagi kepada pribadi masing-masing mahasiswa, kita bekerja sama atau tidak, saya sudah berusaha secara maksimal 6 tahap keliling Sumbar untuk bicara baik-baik. Ya. Orang-orang kental 3 ciri munafik pada bulan Ramadan ini akan muncul lagi berpenampilan alasan safari Ramadan, memberi uang kepada masjid. Itu hanya selama bulan Ramadan, dan itu menjelang mereka mencalon menjadi anggota dewan. Kejadian itu sudah musiman setiap tahun. Ya,
Di dalam bulan Ramadan sendiri pun sudah berkali-kali setiap tahun mereka tetap saja korupsi, tetap saja mesum, tetap saja berbuat kezaliman. Ya, itu yang mengaku-ngaku anut ajaran agama Islam, mengaku-ngaku peduli adat dan budaya. Intinya hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Satu lagi, tetap saja tidak ada kekuatan hukum Karapatan Adat Nagari yang berdasarkan Ranji Tambo untuk menggugat orang-orang yang telah mewujudkan secara sertifikat tanah, baik itu atas nama perebutan perampasan, yang direbut, yang dirampas tidak bisa menuntut. Hukum tetap pemerintahan tidak menganggap Ranji dan Tambo masing-masing. Berpulang kepada pribadi masing-masing ke depannya. Ya, mungkin ada baiknya jika ada prona atau dari saat ini silakan diurus hak ulayat masyarakat adat masing-masing daripada direbut rampas oleh masing-masing pengulu datuk yang dulunya memang sudah kurang ajar, yang dulunya memang diciptakan oleh Belanda hanya sebagai petugas balesteng, pemungut pajak, pemerkosa para wanita. Itulah gunanya diciptakan pengurus datuk oleh Belanda. Jadi yang menerima gelar saat ini juga menerima imbasnya. Tidak bisa dianggap, oh itu orang yang dulu, oh yang datuk sekarang. Tetap saja selama mengemban gelar pengulu datuk, tetap saja pembuka pintu yang pertamanya, lalu kalian lanjutkan memakai gelar tersebut, itu namanya membuka pintu amal keburukan, bukan pintu amal kebaikan. Sangat tegas. Kalian melanjutkan hal-hal kerugian kusut kezoliman yang telah diciptakan oleh Belanda. Jadi ada baiknya mulailah sertifikatkan tanah, mulailah memakai hukum Islam dalam pembagian harta pusaka tinggi. Ya. Sekali pusaka tetap pusaka, tidak ada aja alasan tanah dijual, tanah dibeli, tanah digadai. Itu sama sekali tidak boleh atas nama tanah. Sekali harta pusaka tinggi, tetap pusaka tinggi. Tidak ada pusaka rendah. Kecuali kalian memperjualkan beli tanah di luar ranah Minang. Ya. Jaringan oligarki sangat mudah merebut, merampas hak ulayat tanah masyarakat adat dan budaya masing-masing. Selama ini juga tidak ada orang yang sanggup menggugat hak ulayat tanah yang telah direbut, dirampas oleh jaringan oligarki. Ya, mulai dari level ulayat kaum, ulayat suku, sampai ke hutan ulayat masyarakat adat. Sangat besar, sangat lancang pemerintah masih mengelola wilayah di luar wilayah Swaka. Dan itu yang dirugikan siapa? Saya tidak ada masalah karena saya berada di Bandar Lampung Kota. Hanya karena saya peduli saja saya pulang kampung untuk menyentuh, untuk jika takalo ambo jagokan, jika lupu ambo ingatkan, secara independen mendatangi ketua Karapatan Adat Nagari masing-masing 19 kota, 19 kabupaten. Ya, akhirnya saya bisa melakukan uji kelayakan kepada 83 orang ketua Karapatan Adat Nagari asal 19 kota, 19 kabupaten. Mereka mengakui membutuhkan program kaderisasi dari saya. Mereka akui dengan stempel basah, tanda tangan, nomor HP plus gelar. Dan itu sudah saya serahkan kepada DPMB, Dinas Kebudayaan. Tidak mereka gubris. Karena petata pemerintahan tidak ingin pengulu datuk ini pintar, tidak ingin rakyat di Sumbar itu pintar. Kalau rakyat di Sumbar pintar, pengulu datuk itu pintar, maka hutan ulayat masyarakat adat atas nama PT, atas nama pemberian HGU, atas nama plasma akan direbut oleh masyarakat adat dan budaya. Jadi bohong saja pemerintah peduli adat dan budaya Minang. Berpulang kepada pribadi masing-masing, berpulang kepada alih generasi.
Ya, harusnya muda-mudi, harusnya Pangulu Datuk, harusnya Kerapatan Adat Nagari adalah yang negosiasi dengan para pengusaha, bukan Pemda. Camkan itu baik-baik. Bahkan di Payakumbuh di Batang Tabi sana sudah lancang wali nagari memberikan ketetapan 66 hektar wilayah tersebut menjadi ulayat nagari. Ulayat nagari sama dengan ulayat negara. Nah, bagaimana saudara-saudara, saudara-saudari di Payakumbuh mau mengaku pintar, mengaku cadik pandai kadang bahasa Betua? Tidak ada alasan. Karena wilayah yang di luar suaka kalian masing-masing pun direbut oleh atas nama level hukum tata pemerintahan terendah. Oleh wali nagari saja kalian dibohongi. Maaf bahasa saya terlalu lugas. Apalagi kalau orang-orang memakai trik DPRD, trik Pemda, trik Pemko. Bului sana adanya. Tambah lagi di daerah lain. Ulayat nagari sama dengan ulayat negara, paham tidak? Mana ulayat suku? Mana ulayat kaum? Mana rimbo larangan? Mana rimbo simpanan kalian? Lah lindang laleh, cati aja lah itu. Sedangkan ketua Kerapatan Adat Nagari sana aja mengakui program kaderisasi kan, Bo. Hah? Maka tidak ke sana banggaan. Ini seperti tidak ada hasil selama ada. Jadi salah satu alasan keturunan Minang itu takwi Jambo adalah karena Ambo memakai metode berdialog bertatap muka langsung secara publik. Itu alasan keturunan Minang, baik yang bergelar Pangulu Datuk, bahkan dari DPRD 19 kota 19 kabupaten, bupati masing-masing, wakil bupati masing-masing, wali kota, wakil wali kota masing-masing, takwi berdialog tatap muka langsung Jambo di hadapan pers, di hadapan mahasiswa. Jadi kita pintarlah mahasiswa, jika ingin berhadapan dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, DPRD, Ambo siap tagak di muka untuk berdiplomasi, berargumentasi, untuk berbicara dengan mereka-mereka yang zolim di Minang tersebut. Silakan dibagikan video ini. Ya, terlalu banyak sejarah dusta di Minang, sejarah Pagaruyung, sejarah Pariangan. Terlalu banyak maknawi-maknawi sesat di Minang tersebut. Sumpah tinggal sumpah, karena tidak paham makna sumpah. Status hukum adat dan budaya tidak jelas, sangat lemah di hadapan hukum tata pemerintahan. Juga tidak ada manajemen tata kelola adat dan budaya, tidak ada tata kelola manajemen suku, manajemen kaum. Hanya dibodohi. Semua aturan susunan yang ada saat ini hanya menguntungkan orang-orang yang berjabatan. Jadi ya terima kasih, tolong saudara-saudari bagikan. Silakan dimasuki konten sebelumnya. Ya, silakan dimasuki 10 konten terpopuler maupun konten terbaru. Terima kasih banyak. Maaf lahir dan batin, mau masuki bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Siyamana wa siyamakum. Terima kasih saudara-saudari menyaksikan. Itulah realita di Minang saat ini. Jika masih peduli kebersamaan, silakan dibagikan. Mari kita bicara baik-baik. Jika ingin melanjutkan, mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan, silakan dilanjutkan. Bagi saya tidak masalah. Ikhtiar saya sudah maksimal.